Anda kembali di Sapa Indonesia Siang. Saudara, PT Pos Indonesia Persero yang dikenal juga dengan sebutan POS-in menjalin kerjasama dengan PT Asabri Persero dalam penyaluran dana pensiun. Nantinya dana pensiun bisa diantarkan kepada pensiunan yang telah berumur lebih dari 65 tahun, difabel, dan sakit menahun. Berikut penjelasan lengkap Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia. PT Pos Indonesia Persero yang dikenal juga dengan sebutan POS-in menjalin kerjasama dengan PT Asabri dalam penyaluran dana pensiun. Seperti apa peningkatan kualitas layanan dan peran Pos Indonesia dalam penyaluran dana pensiun? Bersama Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia Persero, Bapak Haris, kita akan membahasnya. Salam sehat, Pak Haris. Salam sehat, Mbak. Iya, Pak Haris, Pos Indonesia sebagai mitra Asabri dalam penyaluran dana pensiun. Seperti apa sih Pak sinergi dan kerjasama yang selama ini sudah berjalan, Pak? Jadi seperti tadi yang disampaikan, pemerintah dalam hal ini Asabri mendapat tugas dari negara untuk menyampaikan atau membayarkan manfaat pensiun bagi anggotanya. Nah, PT Pos Indonesia menjadi salah satu mitra dari PT Asabri, ya. Jadi saat ini PT Pos Indonesia itu mendapat penugasan dari dua institusi, ya. Pertama dari Taspen, ya, untuk PNS, ya. Kemudian yang kedua dari Asabri. Saat ini PT Pos Indonesia membayarkan lebih kurang sebanyak 474.000 pensiunan, ya. Dengan rincian 393, ya. 333 pensiunan Taspen, kemudian sisanya pensiunan Asabri. Nah, jadi dan ini sudah berlangsung cukup lama. Jadi kita memang mendapat penugasan dari negara melalui Taspen, melalui Asabri untuk membayarkan manfaat pensiun kepada anggotanya. Oke, Pak, ini kan bisa dibilang sebagai lini bisnis di fund distribution, ya Pak, ya, dalam penyaluran dana pensiun. Seperti apa Pak komitmen dari Pos Indonesia menjadikan ini salah satu produk unggulan lah atau layanan unggulan yang dimiliki Pos Indonesia, dan seperti kita lihat bahwa Bapak juga bersama Asabri juga sempat terjun langsung untuk melihat dan memberikan dana pensiun kepada para pensiunan itu, Pak? Ya, jadi begini. Kalau kita cerita pensiunan, tentunya kita memang cerita tentang orang-orang tua kita. Yang kalau dulu memang ada cerita bahwa orang-orang tua kita nih ingin datang ke kantor pos untuk bisa bereuni dengan teman-temannya, bersilaturahmi dengan teman-temannya. Tapi sekarang memang mungkin faktor usia dan sebagainya itu mungkin mendorong juga orang agak butuh usaha untuk bisa datang ke kantor pos. Nah, di sisi lain pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan, ya, berharap, ya, ataupun mencanangkan bagaimana supaya pelayanan kepada para pensiunan ini makin ditingkatkan, ya kan, makin ditingkatkan. Nah, karena itu kita kemarin berdiskusi kira-kira salah satu saya bilang upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau kepada para pensiunan penerima manfaat pensiunnya adalah dengan mengantarkan langsung uang pensiunan ini ke rumah. Nah Pak, layanan pensiun ini kan juga butuh inovasi dan teknologi tentunya kan yang dimiliki Pos Indonesia. Nah, seperti apa Pak teknologi atau inovasi dalam penyaluran dana pensiun ini berkolaborasi dengan Asabri maupun Taspen, Pak? Ya. Jadi kan mereka memang ini kan saat ini yang dibayarkan kepada para pensiunan ini kan merupakan uang negara. Jadi Taspen maupun Asabri punya kewajiban memastikan bahwa penerima pensiun ini memang adalah orang yang berhak, gitu. Orang yang berhak, kemudian tentunya masih hidup, ya. Nah, karena itu baik Taspen maupun Asabri memang mengharuskan ada yang disebut dengan nama autentikasi namanya. Nah, karena itu kita memang perlu mengintegrasikan sistem yang dimiliki oleh PT Pos dengan yang dimiliki oleh Asabri. Nah, karena itu